Pilpres beberapa bulan lagi akan digelar. 3 pasangan capres-cawapres dari insan terbaik bangsa ini akan berkontestasi di pemilu 2024. Jangan sampai kita salah pilih lagi, karena 5 tahun ke depan nasib bangsa Indonesia ada di tangan mereka. Pilih capres terbaik dari yang baik untuk memimpin negeri ini. Kalau capres kita ada yang telah membuktikan prestasinya 5 tahun sebagai kepala daerah, mengapa harus kita pilih capres yang gagal membangun wilayahnya selama 2 periode, apalagi didampingi cawapres yang pandai membuat kontroversi cuma untuk mencari popularitas demi kepentingan jabatannya. Kalau ada capres yang amanahnya telah dibuktikan dengan merealisasikan program-programnya, mengapa kita pilih capres yang gagal melaksanakan tugas yang diberikan pimpinannya, mengkhianati pendukungnya demi kepentingan kekuasaan? Kalau ada capres yang santun, berakhlak mulia, menunjung tinggi nilai moralitas, dan religius, mengapa kita pilih capres yang diragukan keislamannya, bersikap keras, pernah melanggar HAM berat, apalagi capres yang berterus terang suka nonton film porno? Bagaimana bisa jadi panutan calon pemimpin yang berotak mesum? Kalau ada capres yang terbukti berani melawan dan menggusur keserakahan oligarki demi kepentingan rakyatnya, mengapa kita pilih capres-cawapres kaki tangan oligarki yang jelas-jelas akan merugikan bangsa dan negara? Kalau ada capres yang menjadi contoh rumah tangga yang samawa, berhasil memimpin keluarganya, mengapa kita harus pilih capres yang gagal dalam berumah tangga? Apa bisa dijadikan contoh untuk keluarga Indonesia? Kalau ada capres-cawapres yang menerima perbedaan, pluralis, mencintai tokoh agama dan tokoh antar umat beragama, memuliakan para kiai dan habaib, mengapa kita pilih capres dari kelompok rezim yang memusuhi dan memenjarakan ustadz, kiai dan habaib yang berbeda pandangan politiknya? Dan kalau ada capres yang lebih muda, intelektual dan energi, mengapa kita pilih capres yang sudah manula? Bukankah tugas negara semakin berat? Dibutuhkan kesehatan yang prima untuk mengemban amanah 5 tahun ke depan, apalagi kalau didampingi oleh cawapres bocil karbitan, hanya untuk menjadi boneka sebagai simbol keserakahan rezim ini dalam membangun politik dinasti, yang ingin melanggengkan kekuasaan hanya untuk kepentingan keluarga dan para koleganya. Saatnya 2024 jangan pilih lagi yang ijazahnya palsu, janji-janjinya palsu, pencitraannya palsu, bahkan nasab atau keturunannya palsu, didukung oleh hasil survei yang juga palsu. Tumbangkan rezim beserta kroni-kroninya yang memusuhi rakyatnya sendiri demi kepentingan oligarki dan asing. Tenggelamkan rezim yang mencoba mencederai nilai demokrasi dengan membangun politik dinasti. Keserakahan penguasa harus dihentikan. Tinggalkan capres yang berotak mesum dengan keterbatasan moral, karena pemimpin adalah panutan bagi anak bangsa. Kita harus cerdas untuk memilih calon pemimpin, lihat rekam jejaknya, karena disitulah refleksi kinerja dalam menjalankan tugasnya untuk memimpin republik ini. Anies Muhaimin yang paling di depan untuk menggaungkan perubahan, didukung dengan prestasinya, amanahnya, intelektual dan kecerdasannya, religiusnya serta akhlak dan kesantunannya menyatu pada diri mereka. Hal ini sebagai tolak ukur pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Salam perubahan. Bersama Amin, Indonesia akan lebih adil, makmur, dan sejahtera.